diterapkan di mana di lingkungan pondok pesantrennya itu sendiri ya, semacam masjidnya gitu. Betul, ya bagaimana betul. Ketika santri masuk pesawat Ngopi di Pamusi, persembahan Pamusi Jawa Barat. Baik sahabat Madania TV, kita kembali lagi di segmen berikutnya. Ini masih terkait dengan perbincangan kita dengan Bapak Kabag Yansos dari Provinsi Jawa Barat. Pak Kabag, karena acaranya ngopi di Parmusi, kita sudah sediakan ada kopinya, mangga ya, kita minum dulu nih supaya tetap fresh ya. Oke. Jadi nikmat nih ngopinya kalau sama Pak Kabag ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kabag, masih stay tune kita nih di Madania TV. Baik, kita lanjutkan sahabat Madania TV terkait dengan berbagai informasi untuk penanganan COVID-19 yang merupakan pandemi global ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabag. Nah, tentu sahabat Madania TV juga ingin tahu nih terkait dengan penanganan yang ada di bagian pelayanan sosial, juga menangani masalah madrasah, pesantren seperti itu. Saya sampaikan sedikit, ini mewakili ibu-ibu, emak-emak nih, ada kegalauan ceritanya nih Pak Kabag. Di satu sisi anak-anaknya yang harus tetap kembali ke pesantren karena memang sudah mulai masuk ajaran baru gitu ya. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran, aman gak sih? Nah, mungkin Pak Kabag bisa sampaikan terkait dengan berbagai hal yang memang harus ada, dan itu juga mungkin dengan menggunakan protokol ketat di bawah pengawasan Provinsi Jawa Barat untuk penanganan beberapa atau banyak sekali pesantren di wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga ada kenyamanan di masyarakat bahwa ketika anaknya dikirim lagi ke pesantren, oh sudah cukup aman. Kira-kira bagaimana nih informasinya terkait penanganan di wilayah-wilayah pesantren seperti itu? Terima kasih ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pesantren itu di Jawa Barat itu kurang lebih jumlahnya ada kisaran 8.500 banyak pesantren Pak Kabag ya, tersebar di 27 kabupaten kota. Ini memang di masa pandemi COVID-19 ini pesantren itu sangat terdampak sekali. Salah satunya yaitu proses belajar mengajar dan aktivitas di pondok pesantren. Betul. Nah, ini mungkin satu segi gitu ya. Jadi masyarakat, terutama ibu-ibu atau bapak-bapak yang mempunyai anak gitu, termasuk juga kiai ya, santri juga itu kan ingin segera gitu kan. Jadi bahwa aktif pondok pesantren itu ingin segera mungkin kembali ya beraktivitas, betul. Gitu. Tapi satu segi ada juga kekhawatiran dari orang tua gitu, aktivitas karena takut dengan adanya COVID-19. Nah, apabila mungkin dibagi sama ya selama ini mungkin saya juga sering mendampingi pimpinan gitu ya sana kemari ya. Jadi tentang aktivitas langsung itu belusukan ya Pak Kabag dengan Pak Gubernur, Pak Wagub ya. Betul. Nah, itu jadi selama ini pesantren-pesantren itu kan ada tiga, ada yang sudah melakukan aktivitas, ada juga yang belum gitu, juga ada yang masih ragu-ragu gitu ya, masih ragu-ragu. Nah, untuk itu kebetulan Pak Gubernur juga dan Pak Wagub itu kan kita sudah semacam mengeluarkan Kepgub tentang protokol kesehatan di lingkungan pondok pesantren. Oh, itu sudah ada. Artinya Pak Gubernur itu membolehkan ya pondok-pondok pesantren di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk membuka aktivitas kembali mungkin di pondok pesantren, tapi dengan syarat harus mengikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang secara ketat gitu ya, secara ketat. Ya, salah satunya misalkan sebagai contoh mungkin pondok pesantren yang akan melakukan aktivitas ya minimal pertama gitu kan, kalau di pondok pesantren santri ya begitu datang mungkin harus dirapi, dites, dan juga para asatid kiainya juga harus dites ya, termasuk di pondok pesantren juga harus ada menyiapkan ruang isolasi dan sebagainya. Jika ada kasus begitu ya, kasus dan juga termasuk ya protokol-protokol kesehatan yang harus diterapkan di lingkungan pondok pesantrennya itu sendiri ya, semacam masjidnya gitu ya, bagaimana ketika santri masuk sholat ibadah, sholat di masjid itu juga harus ininya ya, kamar-kamarnya, pondokannya ya Pak. Pondok-pondoknya juga yang misalkan
satu kamar kapasitas, satu kobong kapasitas untuk 10 orang ya, minimal bisa dibatasi untuk 5 orang. Dikurangi ya. Termasuk di arena tempat makan ya, itu juga arena kantin itu harus mungkin dibatasi. Dan juga santri-santri guru juga harus memakai masker, harus menyiapkan ya mungkin ya tempat cuci tangan ya dan lain sebagainya. Itu sangat diperhatikan sekali itu di pondok pesantren, hal semacam itu. Dan itu tertuang dalam pergub yang sudah dikeluarkan oleh Pak Gubernur. Ya, ada di protokol kesehatan tuh ada, silakan nanti mungkin bisa melihat Kepubnya tentang protokol kesehatan di lingkungan pondok pesantren dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 itu ada gitu. Udah diterbitkan sejak 11 Juni 2020 itu sudah ada gitu. Sudah ada ya. Sosialisasinya juga mungkin sudah sering yang kita disosialisasikan, kita bisa melihat itu, bisa upload langsung, bisa nanti di jdh-jabar.prof.id itu ada, bisa diupload. Dan juga kita untuk protokol ini kita sudah di-share ya ke ormas-ormas Islam, termasuk ke Kementerian Agama gitu ya, secara secara lengkapnya seperti apa ya. Itu isi protokol kesehatan mungkin sahabat Madania TV mungkin bisa meng-share atau men-download gitu ya, membantu untuk proses sosialisasi betul terkait bergub. Jadi mungkin ibu-ibu yang punya anak mungkin untuk yang ingin kembali ke pondok jangan khawatir. Dan juga Pak Gubernur juga mewanti-wanti gitu, silakan pondok pesantren yang ingin aktivitas asal syaratnya itu dipenuhi gitu. Tapi kalau kira-kira belum siap untuk memenuhi protokol kesehatan, lebih baik untuk menjaga mungkin keamanan keselamatan, mungkin santri dan guru lebih baik dipertimbangkan gitu kan, supaya menyiapkan lebih baik lagi gitu. Iya. Semua informasi tadi berarti hasil dari dalam tanda kutip belusukan langsung ke bawah berarti ya Pak Kabag, karena ini informasinya akurat sekali. Jadi ada paling tidak informasi itu ada pesantren yang sudah siap gitu ya Pak Kabag. Ada yang masih ragu-ragu, bahkan ada yang nggak pede, udah deh nanti aja daripada nanti ada klaster baru seperti itu. Tentu ini jadi kerja keras bersama ya Pak Kabag ya. Oke. Jadi informasinya memang sangat akurat, turun ke lapangan, tidak hanya mendapatkan laporan-laporan saja ya Pak. Nah bahkan kan ini Pak Gubernur juga selama ini sudah memonitoring langsung mengunjungi langsung gitu sampai sejauh mana gitu ya. Jadi protokol kesehatan yang mungkin sudah ditandatangani oleh beliau itu diterapkan di pondok-pondok pesantren. Jadi Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur sudah mengunjungi pondok pesantren gitu ya, dari mulai ujung selatan, ujung barat, ujung utara, ujung timur juga sudah dikunjungi. Rata-rata untuk memastikan berarti Pak. Yang memastikan apakah mereka sudah siap, termasuk mungkin di lapangan juga ditemukan ketika mungkin ada pas dikunjungi Pak Gubernur, mungkin ada juga mungkin santri yang pas Bapak datang ada yang nggak pakai masker, mungkin diingatkan pakai masker. Mungkin ada beberapa pondok pesantren ketika dikunjungi mungkin belum ada tempat cuci tangan yang mungkin diarahkan oleh Pak Gubernur supaya mungkin disiapkan lah, termasuk untuk masjid-masjid gitu ya yang melaksanakan sholat Jumat gitu ya, sholat berjamaah juga yang mungkin menjaga jarak juga ada dicek itu Pak Abad oleh langsung. Pak Gubernur seperti apa, termasuk di WC, di toilet juga harus ada jarak seperti apa. Dan termasuk dalam pelaksanaan sholat berjamaah juga itu di masjid-masjid juga ada ini petugasnya gitu kan, ketika masuk itu juga akses yang masuk ke dalam masjidnya juga itu harus ada yang menjaga supaya harus ada jarak supaya tidak bergerombol gitu kan, itu juga dijaga, bagian itu sangat diatur, itu bagian daripada protokol kesehatan ya, termasuk mungkin alat-alat makan, termasuk gelas, piring, dan juga makanan itu juga diatur gitu ya, mungkin dalam protokol kesehatan. Maksudnya diatur piringnya itu mungkin harus selalu bersih gitu ya. Piring yang dipakai juga mungkin minuman yang habis diminum oleh orang lain juga kalau bisa gitu ya, hati-hati jangan minum mungkin gitu. Untuk piring yang masih apalagi kotor, di pondok gitu pesantren kan biasanya kita rame-rame begitu ya, betul. Ya itu untuk makan yang selama ini di pondok kadang-kadang satu piring berjamaah itu diusahakan itu dikurangi kalau dia jangan gitu ya, supaya untuk menjaga kesehatan. Jadi punya alat makan sendiri sekarang ini, betul. Semacam itu. Iya. Baik, informasinya ini sangat banyak nih, dan ini sangat bermanfaat untuk kita para warga masyarakat di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Baik, tadi kita bicara terkait dengan penanganan pandemik atau coronavirus
virus COVID-19 di wilayah pendidikan pesantren. Ini pesantrennya baik yang Salafi maupun yang modern berarti sama ya protokolnya Pak Kabag. Nah, terkait dengan hal itu, tadi kan sudah disampaikan nih, kalau misalkan ada pesantren yang mau buka, kemudian juga harus diikuti aturannya, diantaranya lulus swab test atau rapid test. Nah itu mungkin sahabat Madaniyah TV termasuk saya juga penasaran gitu ya, pemenuhan aturan tadi apakah itu dilakukan oleh masing-masing individu ketika orang tua mengirimkan anaknya dia sudah selesai di rapid test, atau fasilitas itu juga disediakan oleh pondok pesantren, ada rapid test gratis misalkan gitu ya. Nah ini mungkin perlu ada penanganan secara khusus dari Provinsi Jawa Barat, mungkin bisa disampaikan? Ya selama ini kan jadi untuk itu ya, masalah kesehatan kan itu setiap pondok pesantren itu kan mempunyai kebijakan sendiri-sendiri gitu ya. Mereka itu mempunyai kebijakan sendiri-sendiri ya, ada juga yang tapi pada umumnya yang kita pantau itu biasanya pesantren-pesantren yang akan membuka itu biasanya itu kan suka berkirim surat kepada orang tuanya, itu biasanya suka masing-masing gitu. Oke. Diserahkan pada masing-masing. Penuhi syaratnya ini begitu. Gitu. Masing, jadi begitu ini kan santri gitu, termasuk orang tua itu yang akan mengantar ke pondok itu biasanya itu harus sudah membawa gitu bukti surat dari bebas COVID. Bukan begitu, jadi sudah dirapid, di swab itu masing-masing. Memang ada beberapa pondok pesantren Jawa Barat itu yang yang menyediakan fasilitas untuk dirapid karena kerjasama mungkin dinas kesehatan kabupaten kota. Ya itu semacam mereka juga menginstruksikan, tapi kan kadang-kadang orang tua itu kadang-kadang pas begitu datang ada juga santri-santri yang mungkin belum masa harus pulang lagi. Mungkin ada beberapa pondok pesantren kayak pesantren Asidku juga itu juga menyiapkan fasilitas mungkin rapid tersendiri gitu. Kalau untuk santri-santri kebetulan yang mungkin pas begitu datang tidak sempat disapit, mereka menyiapkan, mungkin harus bayar di situ, gitu. Jadi ada beberapa memang fasilitas juga yang sudah disediakan oleh pondok pesantren tersebut. Ya, pondok pesantren untuk menyiapkan untuk petugas rapid kerjasama dengan dinas kesehatan setempat. Itu ada gitu. Karena kami juga Pak Gubernur juga membuat surat edaran gitu ya, sebagai tindak lanjut gitu dari protokol kesehatan, itu Pak Gubernur juga membuat surat edaran ya kepada Bupati dan Wali Kota itu untuk pendampingan pondok pesantren gitu ya, kebetulan untuk membuka aktivitas itu, yaitu mendampingan, jadi supaya didampingi pondok pesantren itu membutuhkan apa, mungkin sarana untuk rapid gitu mungkin butuh petugas, mungkin kesehatan terus apabila ada santri mungkin atau asatid yang mungkin sakit atau itu langsung bisa ditangani ditangani. Itu juga Pak Gubernur sudah membuat ini baru ini ya, karena ada situasi COVID, surat edaran ke Bupati Wali Kota supaya bisa memberikan pendampingan gitu kepada pondok pesantren gitu ya, kemudian membuka aktivitas gitu kan pondok pesantrennya gitu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu sahabat Madaniyah TV tidak perlu khawatir. Ternyata dari pimpinan provinsi, Pak Gubernur, Pak Wagub termasuk Pak Kabag tadi sudah menyampaikan bahwa kita sudah saling berkoordinasi sebenarnya ya, termasuk juga pelayanan kesehatan secara langsung. Kalau tadi koordinasinya dengan puskesmas setempat, mungkin kalau ada ditemukan kasus dan seterusnya. Ini boleh tahu nih Pak Kabag, di wilayah-wilayah mana kemarin kan sempat pencuat tuh, ada beberapa pesantren di wilayah Jawa Barat mungkin yang ada kasus COVID-nya. Alhamdulillah kalau di Jawa Barat itu belum ada, itu kemarin ada informasi itu kan adanya kemarin di Jawa Timur ya, dari pondok pesantren Gontor 2 gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah aman. Gitu ya. Mungkin ada beberapa pesantren, tapi khusus di Jawa Barat alhamdulillah gitu ya, selama ini ya aman. Masih bersih ya, masih clear. Ya bersih sih, tapi untuk sementara aman lah. Mungkin dari COVID aman ya, mudah-mudahan selamanya aman. Ini kan berkat kerjasama dari Pak Gubernur, Pak Wagub dan juga para kiai ya, para santri gitu untuk mentaati protokol kesehatan. Iya, betul. Jadi memang menumbuhkan kesadaran bersama di sini ya. Kesadaran bersama bagaimana kita bisa menangani kasus ini juga secara bersama-sama ya. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan semakin membaik ya Pak Kabag. Amin, betul. Nah, terkait dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, kira-kira himbauan-himbauan apa nih bagi para pengelola pesantren supaya kedepannya kita tetap dalam ini nih jalur yang masih cukup aman gitu.
apakah ada terus-menerus proses koordinasi, evaluasi, controlling gitu ya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti itu? Ya, kalau kita bukan sifatnya himbauan, ini cuma mungkin dalam rangka fastabikil khairat gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa COVID-19 atau virus Corona 19 ini kan artinya virus yang sangat berbahaya ya. Tapi kita masih bisa disembuhkan, gitu betul. Ya, musuh itu kan yang tidak kelihatan lah, musuh yang tidak kelihatan. Nah, untuk itu karena ini musuh yang tidak kelihatan dan juga penyakit yang tidak kelihatan, makanya kita juga harus selalu waspada gitu. Betul. Ya untuk mengantisipasi masalah ini gitu ya. Nah, untuk itu mungkin ya kita harus perlu ada kerjasama dari semua pihak gitu ya. Mungkin pemerintah kita sudah membuat protokol ya kesehatan ya, mungkin supaya bisa diikuti lah, mungkin ditaati. Ini mungkin Pak Gubernur, Pak Wagub mungkin membuat protokol ini kan untuk kemaslahatan lah, untuk kebaikan sama semuanya gitu ya, termasuk mungkin ya kiai, asatid, para santri dan juga masyarakat di sekitarnya gitu ya, termasuk ya masyarakat Jawa Barat gitu. Nah, dengan seluruh lembaga keagamaan yang ada, betul ya gitu, Pak makanya harus saling ya menjaga gitu ya, terutama ya ikuti protokol kesehatan yang minimal tadi gitu, harus sering cuci tangan gitu ya, pakai masker ya, jaga jarak gitulah, juga harus menjaga kesehatan ya, kebersihan ya, terutama kebersihan pondok pesantren, dan juga kita harus berolahraga, dan paling penting juga harus banyak berdoa ya, berzikir kepada Allah, itu yang paling penting gitu. Jadi tetap menjaga kesehatan secara fisik, tapi juga mentalnya juga harus sehat ya. Harus sehat. Betul, gitu. Sesuai dengan moto Jawa Barat, juaranya lahir dan batin. Bagaimana kemudian juara juga mencegah coronavirus ini terus-menerus berkembang di Indonesia dengan menerapkan itu tadi ya. Protokol kesehatan baik lahir maupun batin. Kalau lahirnya berarti kan upayanya dilakukan ya Pak Kabag. Kalau dari sisi mentalitasnya ini membangun masyarakat Jawa Barat supaya tetap kita fight nih, bertarung nih gitu, jangan sampai kendor kan gitu ya bahasanya, ayo pakai masker terus gitu kan. Nah itu mungkin ada semacam slogan-slogan atau pembangkit semangat gitu ya dari wilayah Provinsi Jawa Barat, ingin melakukan apa lagi nih supaya kedepannya kita tetap kalau lihat dari urutan kita keberapa sih Pak Kabag? Ya kurang lebih ke 6 ya, udah luar dari 5 besar kan, naik turun betul. Nah menjaga situasi itu gitu, kira-kira apa nih? Yang pertama gitu ya, Pak Gubernur, Pak Wagub itu kan selalu memberi motivasi yang kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Jawa Barat, kepada para bupati, wali kota yang untuk selalu gitu ya, mengingatkan kepada termasuk tokoh masyarakat ya, supaya itu bekerja sama lah gitu ya, bekerja sama gitu ya, bagaimana supaya COVID-19 itu cepat mungkin hilang dari ya Jawa Barat ya. Itu paling kedua, upaya-upayanya sekarang itu kan Pak Gubernur juga sedang mencari vaksin gitu ya. Vaksin untuk ini penyembuhan COVID-19 gitu ya, supaya COVID itu cepat inilah mungkin sembuh gitu ya, termasuk sekarang juga bagaimana gitu kan Pak Gubernur juga sekarang berusaha untuk menyembuhkan lah, mungkin mengobati gitu kan, dari mereka-mereka yang belum terpapar juga sekarang sedang diobati, sembuhkan, dan juga terus melakukan sosialisasi pembinaan supaya yaitu protokol kesehatan itu dilaksanakan, jangan sampai gitu kan mereka itu terpapar gitu ya. Bahkan bukan hanya di pesantren saja, Pak Gubernur juga mungkin di sekolah-sekolah ya, di perguruan tinggi, termasuk di mal-mal. Nah ini butuh kerjasama dari semua pihak supaya ya kita sama-sama lah, makanya kita sebutnya ada adaptasi ya, kebiasaan baru betul. AKB ya Pak. AKB itu kan Pak Gubernur juga kan mengeluarkan ya protokol kesehatan tentang AKB, ini tujuannya ke sana lah, jadi supaya aman semuanya. Betul. Aktivitas bisnis juga tetap harus berjalan masalahnya ya Pak Kabag ya. Ya aktivitas bisnis juga harus berjalan terus gitu kan, karena kalau nggak berjalan itu kan ekonomi nanti bisa ya mungkin ini ya. Karena kita sudah masuk situasi resesi juga nih gitu. Kalau lihat dari media ya sudah disampaikan dari berbagai informasi. Ya, ini menarik sekali, banyak informasi yang disampaikan oleh Pak Kabag, upaya yang sudah dilakukan terkait dengan penanganan. Tentu juga ya tadi ya Pak Kabag ya, jangan sampai kendor kita nih dalam rangka memerangi COVID-19 di Jawa Barat khususnya dengan berbagai penanganan
utamanya di sini dalam rangka tetap meningkatkan kesehatan begitu ya, menjaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan. Sepertinya mudah sih, tapi mudah-mudahan ini ya kalau mudah tentu harus diikuti gitu kan, dipraktikkan gitu. Tapi ternyata kadang-kadang tidak semudah itu juga ya Pak Kabag ya. Pasti ada aja hambatan-hambatannya ya. Ya makanya ini kan harus kerja sama semua pihak, harus saling mengingatkan, bersinergi gitu ya, betul gitu ya. Harus disiplin lah tentunya, kita harus disiplin ya, semua pihak itu harus menjaga disiplin ya, kita saling mengingatkan berarti ya, betul. Kan, karena ini bukan hanya tugasnya tenaga medis atau gugus tugas gitu ya yang selama ini kan ini mungkin yang paling depan hanya, itu ya dokter tuh kan, bukan tugas kesehatan bagiannya atau tugas Pak Gubernur, tapi semua pihak juga harus menjaga sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing gitulah. Saya kira itu. Ya, baik, ini luar biasa percakapan kita di Madaniyah TV pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber Pak Kabag Yansos, wilayah Provinsi Jawa Barat, yang sudah memaparkan banyak hal terkait dengan berbagai situasi dalam proses penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Saya tidak bisa menyimpulkan, tapi satu hal untuk sahabat Madaniyah TV yang menyaksikan acara ini, bahwa harus ada tindakan nyata, harus ada upaya nyata dalam proses memerangi COVID-19 dengan cara-cara yang sangat mudah sebenarnya. Jadi campaign untuk menggunakan masker jangan kendor, cuci tangan jangan kendor, jaga jarak juga tetap harus dilaksanakan. Oke, demikian sahabat Madaniyah TV. Terima kasih Pak Kabag untuk waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu nih. Stay safe, stay social distancing, stay physical distancing. Semua para pimpinan dan aparatur di pemerintahan Provinsi Jawa Barat tetap berada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian sahabat Madaniyah TV yang bisa saya sampaikan pada segmen kita hari ini terkait dengan berbagai informasi yang mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Demikian, saya Lili Sulastri pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Madaniyah TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi di Pamusi, persembahan Pamusi Jawa Barat.